kurikulum yang berbasis yang memang ada gitu ya. Oke, baik, tak berpanjang lebar ya itu harapan saya ya. Jadi teman-teman bisa melihat dan juga membandingkan ya bagaimana teori dan juga eh, implementasi dari kurikulum yang berbaku ya. Sehingga eh, ilmu, kemudian pengalaman-pengalaman ya dan apapun itu ya dari hasil observasi itu ke depannya bisa dikembangkan ya pada mata kuliah selanjutnya ya. Oke, dipersilakan untuk selanjutnya kepada setiap kelompok nanti untuk kami berikan ya. Saya sudah sharing kepada Raihan ya. Kurang lebih itu 20 menit ya untuk setiap kelompok mempresentasikan bagaimana hasil observasinya. Kemudian nanti dari hasil presentasi ini, tolong nanti dibuatkan video YouTube-nya ya, dan nanti dikombinasikan dengan kemarin aktivitas kegiatan observasi. Kalaupun itu misalkan ada dokumentasi, baik itu berupa video maupun berupa foto, itu nanti bisa digabungkan gitu ya. Sehingga akan menjadi satu gitu ya, bahwa kegiatan proyek dari kajian kurikulum ini ya berupa hasil observasi dan juga bagaimana teman-teman mempresentasikan hasil dari observasi tersebut. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan ya untuk permulaan. Ya, untuk selanjutnya nanti eh, setelah kelompok pertama dilanjutkan untuk kelompok berikutnya gitu ya. Nah, nanti saya akan menilai baik itu secara pribadi ya pada saat teman-teman melakukan presentasi dan juga saya akan menilai dari eh, laporan hasil observasi tersebut serta outputnya ya output baik berupa itu videonya maupun berupa posternya ya. Demikian saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya tolong nanti untuk Raihan memandu. Baik, terima kasih Viral untuk setelah share screen. Baik, saya akan mulai saja untuk laporan hasil observasi yang kami lakukan di SMA Negeri 70 Jakarta Selatan. Selanjutnya, berikut anggota-anggota kami dalam pengobservasian kelompok ini. Yang pertama ada Viral Alifa Naila, yang kedua ada Leni Pare, yang ketiga ada saya sendiri Muhammad Riafila, dan yang keempat ada Yemetri Waru, dan kelima ada Yosua Sujana Jacob, dan terakhir ada Zaskia Azahra. Next. Tolong di next. Baik, di sini kalian bisa melihat ada profil dari SMA Negeri 70 Jakarta. Jika kalian ingin lebih tahu lanjut mengenai sekolah, kalian bisa langsung menuju link tersebut yang ada di APPT itu. Lalu, SMA Negeri 70 Jakarta itu adalah salah satu sekolah penggerak pertama yang menerapkan kurikulum Merdeka pada tahun 2021 yang kebetulan itu adalah angkatan saya sendiri yang menjadi angkatan pertama dalam pencobaan kurikulum Merdeka. Pada saat itu kurikulum Merdeka masih belum diterapkan pada sekolah-sekolah lain sehingga sekolah kami mampu berani mencoba untuk menerapkan kurikulum Merdeka. Waktu observasi yang kita lakukan pada tanggal 13 Desember 2024 Jumat kemarin dengan durasi waktu wawancara kurang lebih 1 jam. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya itu kami membahas tentang kerangka dasar kurikulum. Yang pertama itu ada prinsip kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka ini dirancang dengan prinsip berpusat pada peserta didik, memperhatikan karakteristik satuan pendidikan, serta menyesuaikan regulasi yang berlaku. Nah, SMA Negeri 70 ini memulai dengan menganalisis konteks sekolah, termasuk sarana prasarana dan lokasi, untuk menyusun KSP atau kurikulum satuan pendidikan. Baik, selanjutnya itu ada penyelarasan visi misi sekolah. Nah, visi SMA Negeri 70 ini adalah terwujudnya sekolah berprofil pelajaran Pancasila, unggul dalam prestasi dan berwawasan global, dan disesuaikan dengan kurikulum merdeka. Nah, evaluasi visi dilakukan setiap tahun
melalui rapat kerja sekolah. Visi ini mencakup 6 dimensi profil pelajar Pancasila, prestasi akademik dan non-akademik, serta keterbukaan terhadap wawasan global. Boleh di next? Selanjutnya itu ada karakteristik pembelajaran dan perangkat ajar. Yang pertama itu pembelajaran berfokus pada capaian pembelajaran atau CP yang diturunkan menjadi alur tujuan pembelajaran atau ATP oleh guru. ATP ini disusun sesuai kebutuhan peserta didik dan kondisi sekolah. Perangkat ajar yang digunakan mencakup modul ajar atau sebelumnya dan mungkin eh, ATP ini sebelumnya disebut dengan RPP. Jadi atau kegiatan P5 dan media pembelajaran yang relevan. Contohnya P5 yang pernah dilakukan adalah proyek pembuatan film dan karya seni kelas 10 yang disesuaikan tema fasilitator. Yang keempat itu ada pembinaan siswa yang belum berkembang. Jadi siswa yang menunjukkan indikasi kesulitan atau kurang motivasi akan mendapatkan perhatian khusus dari fasilitator. Penilaian dilakukan hampir di setiap pertemuan melalui observasi, sikap, dan hasil kerja. Pembinaan tersebut pemberian tugas bertahap atau pendampingan personal. Boleh di next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan. Maaf. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai struktur kurikulum yang ada di Sekolah SMAN 70 Negeri Jakarta, yaitu mengenai pemanfaatan fleksibilitas kurikulum merdekanya, yaitu siswa diberikan kebebasan untuk memilih mata pelajaran sesuai dengan minat dan bakat dan kemampuan mereka. Prinsip utama di penerapan ini adalah personalisasi pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk mendalami bidang yang relevan dengan aspirasi dan potensi mereka di masa depan, yaitu dengan pilihan sepenuhnya diberikan kepada siswa-siswi sesuai aturan kurikulum merdeka. Lalu yang kedua ada sekolah menyediakan paket mata pelajaran pilihan yang sudah ditetapkan untuk mempermudah administrasi atau mengarahkan siswa pada jalur tertentu, misalnya jalur sains, sosial, atau bahasa. Boleh di next. Lalu selanjutnya ada pembagian alokasi waktu dalam struktur kurikulum di SMAN 70 mengintegrasikan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler atau ko, dan ekstrakurikuler dengan cara yang efektif, yaitu yang pertama kegiatan intrakurikuler. Intrakurikuler mencakup pembelajaran utama seperti matematika, bahasa Indonesia, dan mata pelajaran lainnya. Pembelajaran ini dilakukan oleh SMAN 70 dalam rentang waktu dari pukul 7 hingga 15 sore setiap hari dari Senin hingga Jumat. Lalu yang kedua ada kegiatan populer atau P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang diintegrasikan ke dalam pembelajaran intrakurikuler. Selain itu, P5 juga dilakukan secara khusus 1 kali seminggu. Pada kegiatan tersebut, siswa fokus pada proyek yang mendukung pengembangan profil pelajar Pancasila, seperti kolaborasi, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis. Lalu yang terakhir ada kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan setelah jam 3 atau setelah waktu pembelajaran reguler selesai. Kegiatan ini memungkinkan siswa untuk mengembangkan minat dan bakat. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Lalu selanjutnya di sini adalah penyusunan dan penggunaan CP, TP, dan ATP. Perlu kalian ketahui bahwa CP di sini tidak bisa dirubah oleh sekolah ataupun dari pihak sekolah, sehingga CP diberikan oleh kurikulum, terutama Kemendikbud, untuk penyusunan CP-nya. Jika kalian ingin melihat, maka di sini saya akan kirimkan linknya untuk melihat capaian pembelajarannya. Nah, CP itu sendiri dibagi menjadi 6 fase.
Tetapi pada di SMA Negeri Jakarta untuk kelas 10 memang sama semuanya dari fase E hingga fase F. Dan yang kami teliti saat ini adalah di fase F pada kelas 12. Bisa kalian lihat sendiri pada PPT-nya di sebelah kiri merupakan CP dari Kepala Badan Kurikulum yang sama persis dengan milik SMA Negeri 70 Jakarta, sehingga CP ini akan selalu sama, tidak pernah berubah bentukannya, isinya, dan penyusunannya. Next. Selanjutnya adalah penyusunan ATP. Penyusunan ATP dibuat dari turunan CP. Sekolah menganalisis dari CP yang ada untuk menyusun ATP. ATP itu sendiri berisi dari tujuan-tujuan pembelajaran. Bisa kalian lihat di sini pada kolom pojok paling kiri dengan gambar di 1.4. Kalian bisa lihat di sini itu adalah tujuan dari pembelajaran milik guru SMA Negeri 70 Jakarta. Nah, dari tujuan pembelajaran ini, guru menggunakan agar mengetahui tingkat apakah siswa tersebut mampu mencapai tujuan pembelajaran yang telah disediakan oleh guru masing-masing. Penyusunan ATP ini diserahkan pada guru tiap mapel, tidak harus sama dan tidak harus berbeda juga. Jadi penyusunan ATP benar-benar dibebaskan oleh guru untuk menyusunnya sesuaikan dengan kebutuhan siswa-siswanya. Lalu apabila semisal adakah standarnya? Ada. Tiap guru juga berbeda dalam menetapkan standar. Permisalannya ketika guru matematika menerapkan standar 76% pada tujuan pembelajaran, maka belum tentu pada guru agama menetapkan 76% pada tujuan pembelajaran. Nah, sehingga penyusunan ATP ini memang dibebaskan tergantung pada kebutuhan siswanya yang diajar dan juga karakteristik pengajaran oleh guru tersebut. Next. Di sini kalian bisa melihat ada visi misi milik SMA Negeri 70 Jakarta yang disesuaikan ke dalam modul ajar yang pada gambar sebelah kiri. Mungkin ini tidak terlihat terlalu jelas karena terlalu kecil. Lalu, dalam penyusunan modul ajar ini juga berdasarkan dari CP dari P5 dari nilai-nilai Pancasila yang telah Kemendikbud tetapkan. Penyusunan ATP dilakukan masing-masing sekolah. Jadi, ketika kalian ingin bertanya apakah sekolah tiap sekolah memiliki perbedaan ATP, pastinya tentu ada. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa adanya kesamaan terhadap ATP karena memiliki satu landasan yang sama yakni CP dari Kemendik. SNJ Jakarta dalam penyusunan telah disesuaikan dengan karakteristik peserta didik seperti yang telah dibahas oleh rekan saya tentang karakteristik kurikulum. Nah, dari sinilah ATP mampu dibentuk dengan prediksi apakah peserta didik ini mampu mencapai tujuan pembelajaran atau disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Penyusunan ATP di SMA Negeri 70 Jakarta disusun setiap awal tahun pembelajaran, yang dimana dalam penyusunan ATP itu dikaji berdasarkan dari tahun sebelumnya, sehingga dalam mengetahui kemampuan peserta didik berada di tingkat apa, SMA Negeri 70 Jakarta menetapkannya melalui pengkajian dari tahun sebelumnya. Nah, TP itu dipecah lagi menjadi indikator yang akan menjadi penilaian dari guru-guru untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta didik masing-masing, yakni yang dinamakan KKTP atau sebelumnya KKM, kriteria ketertutupan minimal yang sekarang dinamakan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. KKTP itu sendiri tidak memiliki batas minimum dan juga dengan maksimal 100%. Ketika guru ingin menetapkan 50% ke dalam KKTP, maka disitulah siswa diarahkan untuk mencapai 50% KKTP pada setiap tujuan pembelajarannya. Dan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, selanjutnya lanjut itu ke pedoman mata pelajaran. Nah, di tujuan pedoman mata pelajaran ini tuh sebenarnya untuk apa ya? Untuk memberikan gambaran umum dan juga praktek pembelajaran di SMA Negeri 70 Jakarta. Nah, aspek-aspeknya ini ada 3, di mana yang pertama ini kan ada monitoring dan evaluasi mata pelajaran. Nah, uh, monitoring dan evaluasi mata pelajaran. Poin pertama itu ada SMA Negeri 70 Jakarta itu menerapkan kurikulum merdeka dengan asesmen sumatif
dilakukan di setiap tujuan pembelajaran atau TP secara mandiri oleh guru. Nah, sebelumnya kurikulum merdeka ini tuh mereka tuh memberikan fleksibilitas untuk menentukan model asesmen yang sesuai gitu sama sekolah kayak gitu. Terus yang jelas itu asesmen sumatif yang diperlukan di setiap TP. Nah, tergantung lagi pada kebijakan sekolahnya, di mana jika asesmen ini dilakukan, itu bisa aja secara bersamaan atau mandiri. Kalau kayak contohnya tuh misalkan ada dua guru matematika ya, itu maksudnya tuh yang satu tuh nggak harus melakukan asesmen secara bersamaan dengan guru matematika yang lain kayak gitu. Yang penting mereka itu punya asesmen sumatifnya. Terus yang kedua itu tidak ada kewajiban untuk menggabungkan beberapa TP menjadi satu asesmen kumulatif. Nah, Pak, kalau dulu tuh pada akhir semester, TP itu kan digabungkan, dikumpulkan, terus diuji. Kalau dulu itu kan namanya ujian semester. Kalau sekarang itu, apa ya, itu nggak diwajibkan juga, tapi kalau misalkan masih mau menggunakan itu juga nggak apa-apa. Pokoknya yang penting itu asesmen sumatifnya itu. Nah, kalau dilihat kurikulum merdeka di setiap sekolah kan juga beberapa ada yang beda gitu kan. Terus untuk SMA Negeri 70 Jakarta ini dia itu nggak menggunakan nggak menggunakan asesmen bersama, dan dia tuh nggak menggunakan asesmen kumulatif ini, tapi mereka itu sejauh ini tuh udah menggunakan mastery learning untuk memastikan pembelajaran lebih fokus dan optimal. Jadi mereka tuh kayak setiap TP itu TP 1 udah habis, udah selesai, maksudnya itu langsung diuji kayak gitu. Jadi TP 1 diuji, terus selesai diuji, terus nanti lanjut lagi TP 2 selesai diuji. Karena mereka kan menilai kalau itu tuh lebih optimal, karena kan sedikit-sedikit kayak gitu loh. Jadi materinya masuk sedikit-sedikit dulu, terus diuji, sedikit-sedikit lagi diuji kayak gitu. Terus yang kedua itu ada respon terhadap perubahan pemilihan mata pelajaran. Nah, tadi kan udah dijelasin kalau misalkan SMA Negeri 77 Jakarta ini tuh dia menjadi sekolah penggerak angkatan pertama termasuk menggunakan kurikulum merdeka, termasuk dari memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih mata pelajaran sesuai minat dan bakat tanpa batasan IPA atau IPS. Jadi mereka itu terbuka terhadap perubahan, karena ya kalau misalkan ada perubahan tersebut mereka ambil gitu, kayak misalkan itu tadi yang memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih mata pelajaran sesuai minat dan bakat tanpa dibatasan IPA atau IPS. Terus yang kedua itu pemilihan dilakukan sebelum kelas 11 dengan persiapan sejak kelas 10 seperti sosialisasi, bimbingan karir, edufair, psikotes, dan bimbingan dengan orang tua. Jadi SMA Negeri 77 Jakarta ini sejak anak-anak kelas 10 itu mereka tuh udah dikasih sosialisasi, bimbingan kayak gitu-gitu. Karena kayak buat yang poin ketiga, pendekatan ini memastikan siswa memiliki keyakinan terhadap pilihan mereka untuk mendukung rencana pendidikan tinggi. Jadi gunanya udah disosialisasi dari kelas 10 itu kan biar nanti kelas 11 tuh mereka tuh udah yakin mau masuk, mau fokus ke bidang apa. Kayak misalnya contohnya itu ada anak yang mau masuk kedokteran. Sebelumnya kan kurikulum merdeka ini tersedia 4 pilihan mata pelajaran. Nah, yang pertama tadi kan anak itu misalkan mau masuk kedokteran nih pilihan pertamanya. Nah, itu dia bisa aja pilih mata pelajaran biologi sama kimia. Terus misalkan pilihan keduanya itu mau linjur nih ekonomi. Nah, nanti dua sisanya itu bisa dijadikan pilihan pendukung buat masuk yang bidang ekonomi tersebut. Sedangkan kalau misalkan dulu itu kan kita tuh kan langsung IPA IPS ya. Jadi kalau misalkan mau linjur itu susah, meskipun bisa tapi susah. Terus lanjut yang ketiga itu ada ketersediaan tenaga pendidik. Nah, dalam yang pertama itu dalam hal pemenuhan tenaga pendidik, SMA Negeri 70 Jakarta itu melakukan analisis kebutuhan berdasarkan ketersediaan sumber daya manusia. Jadi awal-awal ada kurikulum merdeka, mereka tuh kayak menganalisis nih, kayak misalkan ini pelajaran bahasa Inggris nih ada nggak
SDM-nya kayak gitu. Nah, terus yang kedua itu jika sekolah kekurangan SDM, maka sekolah akan bekerja sama dengan sekolah lain. Kayak misalkan meminjam guru. Kayak waktu itu tuh sempat ada saat dimana SMA Negeri 70 Jakarta ini ada pilihan mata pelajaran pilihan itu informatika. Nah, kelas 10 itu ada, cuma kelas 11 itu nggak ada karena waktu kelas 10 itu kan syarat guru untuk mengajar informatika ini tuh harus apa ya, latar belakangnya itu matematika dan IPA gitu. Sedangkan kalau kelas 11 itu syaratnya itu harus sarjana di bidang tersebut. Sedangkan mereka ini nggak punya SDM-nya. Terus setelah dilihat dari kuesionernya itu ternyata banyak peminat yang masuk yang milih apa namanya informatika. Makanya SMA Negeri 70 Jakarta ini mereka itu bekerja sama dengan SMA Negeri 8 Jakarta buat minjem guru yang kebetulan mereka apa ya memenuhi persyaratan tersebut dan juga waktunya tuh cukup luang dan bisa buat mengajar di 70. Nah, terus yang ketiga ini guru yang mengajarkan dipastikan kompeten di bidangnya untuk menjaga kualitas pembelajaran. Jadi mereka ini nggak memaksain kalau misalkan kayak ada pelajaran kayak pilihan pelajaran tadi tuh informatika, terus mereka tuh nggak maksain buat kayak misalkan guru yang nggak sesuai bidangnya terus disuruh ngajar informatika tuh mereka nggak memaksakan itu karena kan buat apa ya biar tetap terjaga kualitas pembelajarannya. Boleh di next selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada beban belajar. Di sini dari hasil yang kami temukan dari kegiatan observasi yang kami lakukan di SMA 70 Jakarta, kami menganalisis beberapa beban belajar. Yang pertama itu ada pengalokasian waktu pembelajaran. Nah, alokasi waktu P5 ini dirancang agar tidak mengganggu struktur kurikulum intrakurikuler dengan penyusunan jam yang jelas dan pengambilan waktu dari mata pelajaran tertentu. Jadi, SMA 70 ini mempunyai 4 JP. Nah, setiap mata pelajaran. Dari mata pelajaran tersebut diambil 1 JP untuk disumbangkan ke P5. Jadi, P5 ini tidak mengganggu kurikulum intrakurikuler ini. Yang kedua itu ada penerapan dan proses P5 di kelas 10, 11, dan 12. P5 dilaksanakan dengan jadwal yang terstruktur dan memiliki kode alokasi waktu tersendiri yang terpisah dari kegiatan intrakurikuler. Sekolah memiliki keleluasan dalam membagi durasi setiap tema proyek. Jadi di sini P5 itu mempunyai kode yang berbeda dengan mata pelajaran lainnya di SMA 70 ini. Jadi tidak mengganggu. Terus SMA 70 ini memberikan kebebasan terkait P5-nya ingin dilakukan berapa lama. Jadi misal kelas ada 3 tema, harus menyelesaikan 3 tema di P5 ini. Jadi bebas waktu itu dibebaskan, misal satu tema ingin berdurasi berapa menit, uh, itu dibebaskan. Yang ketiga ini ada strategi mengurangi beban tambahan P5. Langkah utama untuk memastikan P5 tidak menambah beban adalah dengan alokasi waktu yang sudah dipangkas dari intrakurikuler dan pengelolaan kegiatan yang efisien dan penyelesaian materi oleh guru. P5 ini dipastikan oleh guru-guru tidak menambah beban karena tadi kan sudah dipangkas ya waktu mata pelajarannya untuk disumbangkan di P5. Terus juga kegiatannya ini tidak menambah waktu di luar jam sekolah. Jadi dari jam setengah 7 sampai jam 3, waktu P5-nya itu tetap ada di jam segitu. Tidak melebihi jam 3 sore. Jadi tidak terganggu dan tidak terbebani. Terus guru-guru juga pasti sudah menyesuaikan apa saja eh, hal-hal yang memungkinkan untuk dilakukan oleh siswa dan mana yang tidak mungkin untuk dilakukan oleh siswa. Next-nya boleh dilanjut oleh rekan saya. Baik, setelah kita melihat beberapa hal yang sudah kami teliti
di SMA Negeri 70, kami juga meneliti terkait analisis SWOT di dalam penerapannya di SMA Negeri 70. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan, di mana pembelajaran fleksibel yang ditawarkan oleh kurikulum Merdeka dapat membuat perkembangan kegiatan pembelajaran menjadi lebih efektif. Hal ini dikarenakan pembelajaran itu disesuaikan dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Selain itu juga sistem pembelajaran yang lebih berfokus kepada kompetensi serta keterampilan siswa membuat peserta didik tidak hanya menghafal atau mengetahui informasi pembelajaran, namun juga dapat memahami secara mendalam pembelajaran, kemudian nantinya dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Boleh di next. Berikutnya adalah weakness atau kelemahan. Nah, di sini kelemahan pada kurikulum Merdeka sebenarnya lebih kepada eh, mengenai kepada pihak guru, di mana kurikulum Merdeka ini lebih membebani guru serta eh, menuntut memberikan tuntutan yang lebih banyak terhadap guru. Di sini kemampuan guru yang berbeda-beda dalam mengembangkan pembelajaran, mulai dari modul ajar hingga penerapan metode pengajaran, membuat pembelajaran terkadang tidak merata dan dapat membebani pekerjaan guru. Boleh di next. Selanjutnya adalah opportunity atau peluang. Pembelajaran yang fleksibel yang ditawarkan oleh kurikulum Merdeka tentunya menawarkan peluang yang lebih besar. Pembelajaran melalui kurikulum Merdeka berusaha untuk menyediakan akses terbuka bagi peserta didik maupun tenaga pendidik untuk mengembangkan kemampuan di bidang yang diinginkan. Boleh di next. Dan yang terakhir itu threats atau ancaman, di mana setelah kita menganalisis praktek daripada kurikulum Merdeka ini sendiri di masyarakat, kami menyimpulkan bahwa pembelajaran yang terlalu dibebaskan tanpa adanya acuan yang cukup kuat justru akan merusak mutu daripada pendidikan itu sendiri. Jika hal ini tidak disikapi dengan benar, nantinya akan menjadi masalah yang serius di kemudian hari. Selain itu juga masalah keterbatasan waktu dalam melakukan adaptasi pada suatu perubahan besar, dalam hal ini penerapan kurikulum Merdeka menjadi tantangan yang harus diatasi oleh tenaga pendidik maupun peserta didik itu sendiri. Boleh di next. Nah, dari hal-hal tersebut di sini terdapat upaya yang dapat dilakukan oleh sekolah dalam rangka memaksimalkan potensi serta kekuatan yang ada pada kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu dengan melibatkan komunitas untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, hal ini dapat dilakukan oleh sekolah dengan cara membangun hubungan yang baik dengan berbagai pihak melalui kegiatan yang dilakukan secara rutin. Misalnya seperti mengadakan rapat atau pertemuan orang tua dalam rangka mensosialisasikan aktivitas belajar yang ada di sekolah. Lalu sekolah juga dapat menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri atau lembaga pendidikan lanjutan, dalam hal ini perguruan tinggi. Selain itu juga sekolah harusnya mengadakan pemberdayaan alumni di mana alumni yang sudah lulus tidak ditinggalkan begitu saja namun juga tetap dirangkul oleh sekolah. Dan yang terakhir, mengadakan kolaborasi dengan komunitas lokal. Yang kedua yaitu memastikan fasilitas yang ada memenuhi standar untuk mendukung kebutuhan siswa. Hal ini dapat dilakukan oleh sekolah dengan cara melakukan pengadaan fasilitas yang memang belum ada, namun juga harus mempertimbangkan kebutuhan daripada eh, peserta didik. Selain itu juga dengan rutin melakukan perawatan agar fasilitas dapat digunakan secara optimal. Dan upaya yang ketiga yaitu melakukan evaluasi dan pembaruan pada metode pembelajaran yang kurang maksimal. Nah, proses pembelajaran tentunya tak luput dari kesalahan. Tugas sekolah adalah agar kesalahan yang sudah pernah terjadi dapat dijadikan evaluasi agar proses pembelajaran yang akan datang menjadi lebih baik lagi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan evaluasi berkala, melakukan pendekatan kepada peserta didik, serta mengadakan pelatihan bagi tenaga pendidik secara berkala. Boleh di next. Eh, Kesimpulan daripada presentasi kami yaitu kurikulum Merdeka memberikan kebebasan
di tiap bagian pendidikan dalam memilih suatu hal dalam mencapai tujuan yang telah diatur dalam pusat sehingga seluruh pendidikan mencapai tujuan bersama. Boleh di next. Baik, itu saja dari laporan hasil observasi kami. Sebelum kami tutup, kami ingin meng-share dokumentasi kami saat melakukan wawancara. Boleh ditutup dulu. Nah, berikut foto-foto kami saat melakukan dokumentasi di SMA Negeri 70 Jakarta. Ini merupakan foto saat kami melakukan wawancara dengan narasumber yakni Wakil Bidang Kurikulum SMA Negeri 70 Jakarta dengan Ibu Nur Puji Lestari. Baik, sekian dari presentasi laporan hasil observasi kami di SMA Negeri 70 Jakarta. Kami semua meminta maaf atas kekurangan dalam penyampaian kata ataupun kata-kata kami kurang berkenan di peserta. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sesuai dengan karakteristik dan kondisi dari satuan pendidikan. Tentu saja tetap menyesuaikan dengan regulasi yang baru. Intinya itu doang.